Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini hidup di akhir zaman. Di zaman yang penuh dengan fitnah, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, yang mana dua fitnah yang saat ini melanda pada kehidupan manusia ibaratnya adalah gelombang tsunami yang siap menghempas dan menerjang apapun yang dihadapinya. Bagi seorang muslim, kuat atau tidaknya dia menghadapi gelombang fitnah ini tergantung dengan kadar iman yang ada dalam hatinya. Bila imannya kuat, insya Allah akan menjaga dan melindungi dari fitnah tersebut. Akan tetapi bila mana iman seseorang itu ringan, turun, atau bahkan bisa kita katakan keropos imannya, lemah imannya, maka dia pun akan dengan mudah terseret, terhempas oleh gelombang fitnah tersebut yang akan berakhir dengan kebinasaan. Ya, memang kita sadari, kita yakini bahwasanya iman kita tidak satu level, iman kita tidak satu tingkat, kadang bisa naik atau bahkan seringnya turun. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, juga Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullah an yujaddida al-imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu akan usang pada diri kalian sebagaimana usangnya baju. Maka mintalah kepada Allah untuk memperbaharui iman tersebut yang ada pada hati kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim hendaknya memperhatikan selalu kualitas iman kita agar kita tidak terhempas oleh gelombang fitnah tersebut, tidak terhempas oleh gelombang fitnah syubhat, dan tidak terhempas oleh gelombang fitnah syahwat. Setidaknya ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan untuk menjaga kualitas iman kita, agar senantiasa Allah lindungi kita, agar senantiasa Allah jaga kita dari fitnah-fitnah yang melanda dalam kehidupan ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hendaklah kita mempelajari ilmu agama. Agama yang seperti apa? Ilmu agama seperti apa yang harus kita pelajari? Yaitu ilmu agama yang bersumber dari sumber aslinya, yaitu diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang difahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Bukan ilmu agama yang difahami oleh tokoh tertentu ataupun organisasi tertentu. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita mempelajari ilmu agama dengan pemahaman yang benar, maka ilmu itu akan bisa menjadi cahaya buat kita, menerangi kebodohan kita, sehingga kita pun akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram,
mana yang taat dan mana yang maksiat, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, dan mana yang itu bid'ah. Demikian pula dengan ilmu yang kita pelajari dari ilmu-ilmu agama, kita akan mengetahui, kita akan terbimbing, kita akan terarahkan untuk senantiasa menempuh jalan-jalan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang orang itu kalau punya ilmu sangat beda jauh dari orang yang tidak mempunyai ilmu. Ucapannya terarah, perilakunya akan terbimbing. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, beliau mempunyai satu bab khusus yang berjudul Al-Ilmu Qoblal Qawli wal Amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Kenapa kita harus mendahulukan ilmu? Sebagaimana tadi kita sudah katakan, bahwasanya dengan kita punya ilmu agama, ucapan-ucapan kita akan senantiasa berisi kebaikan-kebaikan, berisi tentang hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan kita akhirat kelak. Demikian pula dengan ilmu, langkah-langkah kita, perbuatan kita akan terbimbing. Kita akan berhati-hati di dalam melangkah, tidak sesuka hati kita, tidak sesuka dengan hawa nafsu kita. Tapi ketika kita melangkah, kita selalu berpikir, apakah langkah saya ini benar, apakah salah? Yang saya lakukan ini diridhai Allah ataukah tidak? Sehingga ilmu itu betul-betul membimbing seseorang untuk betul-betul berada di atas jalan kebaikan dan kebenaran, sehingga dengan izin Allah, ilmu itu akan menjadi sebab terlindunginya dia dari gelombang hempasan fitnah, baik itu syubhat ataupun syahwat. Oleh karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang ini mari kita tanamkan rasa cinta kita kepada ilmu agama, rasa cinta kita kepada mengkaji, mendalami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat bermanfaat, dengan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita saat ini, terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah yang merajalela. Kemudian kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, sebab yang kedua yang bisa kita tempuh untuk upaya terjaga iman kita, yaitu tanamkan kesadaran tentang apa? Tentang apa tujuan kita berada di atas muka bumi ini. Inilah yang membedakan antara manusia satu dengan yang lain. Manusia yang satu, kenapa kok dia berbuat nekat dalam kehidupan dunia? Kenapa dia berbuat demikian-demikian? Karena adanya kurangnya kesadaran pada dirinya akan untuk apa dia berada di atas muka bumi ini. Berbeda dengan orang yang menyadari akan tujuan dia diciptakan oleh Allah di kehidupan ini. Ketika kita sadar, ketika kita mengakui bahwasanya kita hidup di atas bumi ini ada tujuan besar yang Allah inginkan, tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana telah jelas Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, ketika orang itu sudah menyadari akan hal ini, untuk apa dia ada di muka bumi, maka tujuan terbesar yang ada pada dirinya, keinginan yang terbesar yang ada pada hatinya adalah bagaimana agar kelak di kehidupan akhirat bisa mendapatkan kebahagiaan. Sehingga dia memandang kehidupan ini sebagai apa? Wasilah, sebagai sarana, sebagai sebab
dia itu kelak di akhirat bisa mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itulah kaum muslimin rahmati Allah SWT, ketika kita sudah menyadari akan hal ini, maka setiap upaya-upaya yang kita lakukan, setiap perbuatan-perbuatan yang kita usahakan, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tujukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat, oh ini sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, oh ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjauhi perkara-perkara tersebut, karena dia yakin ini akan mendatangkan kesengsaraan di kehidupan akhiratnya kelak. Maka daripada itulah, ketika orang itu sudah menyadari akan hal ini, maka Allah akan berikan pada dirinya sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang dia peroleh dari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang berislam. Sungguh beruntung seorang muslim dengan Islam yang benar. Sungguh beruntung bagi orang yang diberikan rasa cukup pada dirinya. Dan sungguh beruntung orang yang diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaksiatan yang terjadi itu disebabkan karena rasa hasad, iri, dengki ataupun tamak kepada kehidupan dunia ini. Maka dengan menyadari akan akhirat lebih utama, tujuan akhirat lebih besar, maka kita akan terlindungi dari berbagai macam fitnah-fitnah saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jangan ikuti hawa nafsu kita. Jangan mengikuti setiap apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la'amaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu banyak sekali memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap jiwa tersebut. Maka daripada itulah kita minta kepada Allah ketakwaan bagi jiwa ini. Sebagaimana doa dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Ya Allah, anugerahkan kepada hamba jiwa yang takwa. Anugerahkanlah kepada hamba jiwa yang selalu takut kepada dirimu. Anugerahkanlah hamba jiwa yang selalu tunduk kepada perintah-perintahmu. Dan bersihkanlah jiwa ini dari kotoran-kotoran yang bisa mengkotori, bisa mengganggu kondisi jiwa di saat jiwa itu sudah mengenalmu. Engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa membersihkan jiwa ini. Engkaulah yang memiliki dan mengendalikan jiwa ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Al-Kahfi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta." Janganlah engkau mentaati orang-orang yang telah kami palingkan, telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furuta, bahwasanya orang-orang seperti ini urusannya melampaui batas. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah kita di saat ada keinginan-keinginan hawa nafsu, maka kita kembalikan kepada ilmu yang telah kita ketahui dari agama Allah SWT, dan kita kembalikan kepada akal sehat kita. Bila mana ada bisikan-bisikan hawa nafsu dan ilmu syariat telah membimbing kita itu adalah sesuatu yang dilarang, maka kita berusaha untuk mencegah keinginan tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, jangan ikuti setiap apa yang diinginkan oleh hawa nafsu,
Karena hawa nafsu kebanyakan itu memerintahkan kepada keburukan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, sebab agar supaya kita bisa kuat iman di saat di zaman fitnah adalah jauhi teman-teman yang buruk. Jauhi teman-teman yang memerintahkan kepada keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, fala yanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu tergantung agamanya temannya, maka hendaklah salah seorang kalian melihat siapa teman dekatnya. Oleh sebab itulah di dalam Islam sangat diperhatikan teman duduk seseorang, karena betapa banyak orang yang asalnya baik berubah menjadi jelek gara-gara teman. Orang yang awalnya bertakwa menjadi tidak bertakwa dan bahkan menentang Allah gara-gara teman duduknya yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam. Maka hendaklah kita berhati-hati. Hendaklah kita selektif di dalam memilih teman. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang salaf, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Laisa lil mu'min an yaq'ada ma'a kulli man sya'ah." Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk duduk bersama siapapun orang yang dia kehendaki. Artinya seorang muslim, seorang mukmin harus selektif dalam memilih teman. Pilihlah teman-teman yang bertakwa. Pilihlah teman-teman yang orientasinya adalah akhirat. Pilihlah teman-teman yang selalu memerintahkan kepada kebaikan. Maka dengan sebab itulah kita akan terjaga, kita akan terlindungi dari gelombang fitnah, syubhat ataupun syahwat. Kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, itulah beberapa kiat-kiat yang bisa kita tempuh. Selain kita memohon kepada Allah, kita berusaha melakukan sebab-sebab yang telah kita sebutkan di atas tadi. Menuntut ilmu agama yang benar, kemudian kita harus menyadari akan tujuan kita di kehidupan dunia ini, kemudian jangan mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu, dan yang keempat, harus selektif di dalam memilih teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga saudara kita, menjaga kaum muslimin semuanya dari gelombang fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, dan semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.